Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Kemudian halaman yang ke-36, berakhlak dengan nama Tuhan kita Ar-Razzaq. Ar-Razzaq nama Allah Ta'ala yang ke-18, artinya maha pemberi rezeki. Nah, di dalam Al-Quran, karena pian cari tafsirnya, di dalam Al-Quran ada surah Az-Zariyat. Az-Zariyat ayat 58. Namun kada salah, kada hilap lah. Az-Zariyat ayat 58. Apa bunyi ayatnya? Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Nah, di situ ada kalimat innallaha huwar razzaq. Ada kalimat ar-razzaq. Nah, jadi ar-razzaq itu ternyata disebut di dalam Al-Quran. Razzaq itu artinya Allah yang maha memberi rezeki. Nah, ada 4 tafsir makna ar-razzaq. Jadi ar-razzaq itu panahakan 4 lah. Ar-razzaq panahakan 4. Panah yang pertama nggih pian tulis Allahu khaliqul arzaq. Allah yang menciptakan segala rezeki-rezeki. Nah, jadi Tuhan tuh kada kegampangan. Jadi ar-razzaq, Allah maha memberi rezeki. Jadi kata-kata razzaq itu nomor 1, Allahu khaliqul arzaq. Allah itu orang yang menciptakan rezeki. Pinta. Nah, jadi Allah yang maulahakan rezeki. Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, ya kan? Allah ciptakan sesuatu yang di langit, Allah ciptakan sesuatu yang di bumi. Itu seberataan untuk makhluknya Allah, untuk kita manusia. Nah, dinta mataharinya kah, bulannya kah, ya kalah banyunya kah, udaranya kah, itu untuk kita. Jadi Allah Ta'ala tuh ciptakan. Oleh karena itu Nabi Adam itu Allah ciptakan itu terakhir hari Jumat imbah asar. Mulai hari Ahad sitata ayamin 6 hari. Mulai hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Terakhir Allah ciptakan Nabi Adam hingga setelah asar. Jadi dalil seakan-akan Allah pasti maulah rezekinya dulu hanyar orang yang macangan diberi rezeki ulang teri di data. Ini pundukan, ini nasihat untuk pundukan yang sudah terlanjur, ya terlanjurlah. Nggih, apa yo nasihatnya? Sebenarnya pundukan naik kawin itu ibaratnya kita fikih itu rubul munakahat itu adalah bahagi yang ketiga daripada rubul ibadat, naik ke rubul muamalat, naik ke rubul munakahat, naik ke rubul jinayat. Jadi fikih itu 4 biji, 4 bahagi. Muamalah, ibadah itu kan sembahyang, puasa, berhaji, berzakat, itu ibadah, hubungan kita dengan Allah. Kemudian hanya muamalah itu ya jual beli, muzara'ah, mukhabarah, ijarah, ya kah? Hanyar kawin. Nah berarti bu untungnya kawin itu ibadah lawan
muamalah. Ya kalau hati beilmu, tangan berduit, hanyar kawin punduk hanai. Jadi munya ketika kawin, ulun yakin bini nih makaya insya Allah kurihing sampai ke telinga. Rabit ke guru jar ada itu gaya aja saking kehihimungan laki alim sugih pulang. Tumarnya inak di mata, inak di hati. Cuma kita pondokan ini rata-rata tawakalnya kuat-kuat. Imbah ma'amalakan rubu'ul ibadah, langsung jumping ke rubu'ul munakahat. Minta apa gawian? Ada aja rezeki Tuhan kena ajar. Minta sakit jiwa ya anak aja. Minta kehendak tuh dintepang kehendak tuh gitu. Jadi Allah itu sebelum menciptakan makhluk, Allah sudah menciptakan rezeki. Rezeki kita itu lebih dahulu pada kitanya. Jadi hidup ini jangan takutan masalah rezeki. Paham? Man syakka fir rizki itu syakka fir raziki. Siapa yang ragu-ragu pada masalah rezeki makan minum, orang tuh sama ragu-ragu lawan Tuhan yang memberi rezeki. Kita belum lagi keluar buuntungnya di dalam parut mama. Ingatlah beharilah. Ingat pang. Genalnya lagi. Belum lagi keluar, Allah sudah menciptakan banyu susu. Sudah Tuhan ciptakan dah. Jadi mamaknya nang umur tiang 9 bulan 8 bulan itu mulai sudah mengancang susu. Nah, diminta belum lagi keluar, Allah sudah mengulahkan banyu susu. Artinya rezeki itu lebih berdahulu pada kita. Jadi ulun ulang, Ar-Razzaq, Allah Maha Pemberi rezeki, itu pecah 4. Nomor 1, Allahu Khaliqul Arzaq, Allah yang menciptakan segala rezeki-rezeki. Mudahan paham insyaallah. Nomor 2 bontan, nomor 2. Yang kedua, Allahu Khaliqul Marzuqin, Allah yang menciptakan orang-orang yang diberi rezeki. Siapa yang diberi rezeki? Orang yang hidup. Siapakah yang hidup? Ya Allah. Nah, Allah Ta'ala beri rezeki kepada orang hidup. Nah, berarti orang yang diberi rezeki itu namanya marzukin. Ada orang Muhammad Marzuki ya. Marzuki. Jadi marzuk itu orang yang diberi rezeki. Allah ciptakan rezekinya, Allah ciptakan orang-orang yang mendapat rezekinya. 2 sudah? 2 sudah? 2 sudah? Yang ketiga, pemurahnya Allah. Yang ketiga, Allahu Wasilul Arzaq, Allah lah yang menyampaikan rezeki. Ayo buntang. Ini Allah ciptakan rezeki. Allah ciptakan orang yang mendapat rezeki. Dan Allah juga karena yang mendatangkan rezeki ini ke orang yang diberi rezeki. Cucuk ada istilah munya raja kimusang kadataka alang. Pernah mendengar kalimat itulah? Munya raja kimusang kadataka alang. Tuhuk alang jatuh bangun mengajar anak ayam. Ya kah? Ngirim surat suah si alang ini.
ngirim sapu tangan suah, kirim salam magin air rancak banget. Cuma ayam jual mahal. Ayam, paham jala ayam lah. Istiarah pinjam kata. Anak acil kah? Iya ay. Tuh ayam tak. Jangan sarik bebinian di belakang lah. Kami mau ulah pinjam kata aja. Tuhuk jatuh bangun nah. Karena terabang pulang si alang buka si ayam. Ayam nih mau juga. Digegehi bener, dikapungi bener, ilpil jadinya. Tahu juga di ilpil. Kita kujihing, kurihing. Nah itu ilpil kena bebinian buntungnya. Ya kalau kita orang jadi lelaki itu harus berwibawa. Ujar orang wah ini apa ngarannya ngaco kah? Maco kan ngaco kan ngarannya. Nah sama itu. Cuma jangan juga marangot. Itu kayak penjaga api neraka ulang. Gitu. Ya biasa-biasa aja lah. Nah kita maafnya buka ke hutan. Belindung supaya jangan kelihatan si alang. Sekali masuk ke hutan, sekalinya tamasuki sarang musang. Apa ada musang tersenyum? Musang. Kan terkadang juduh tuh dintu buntung nang sakakali berdapat di higa jumbatan. Saya kong kaulo, saya kong kailan. Sekalinya arau jadi kam. Nang kadakawa dasar juduh lah, dasar rejeki. Nah itu ingatakan untung yang menyampaikan rezeki itu siapa tadi? Ar-Razzaq, Allah. Ulun ulang, Allah Khaliqul Arzaq, Allah Khaliqul Marzukin, Allah Wasilul Arzaq. Hanim apa lagi rezekinya diulah. Orang yang dapat rezeki diulah, rezekinya dianjurkan ke orang yang diulah. Nyamannya penghidup. Udahan hidup nih jangan kipuh. Jangan apa-kenapa tuh jangan. Dinta kucing aja makan, orang gila aja makan. Cuma asal lawan Tuhan. Nah, kuncinya ke Tuhan ya nak. Kuncinya ke Tuhan kuat-kuat. Nah 3 sudah. Yang keempat arti ar-Razzaq. Razzaq itu artinya khaliqu asbabil arzaq. Allah menciptakan sebab-sebab rezeki pulang. Ya nang ada perumahan. Ya kan, nang ada pasar, nang ada toko, nang ada bejejahit, nang ada bisa mau olah wadai. Itu namanya asbabul arzak. Itu Tuhan juga nang mau olahkan. Jadi ada yang mengambil sabab, ada yang kadang mengambil sabab. Ada nang ahlul kasbi, ada nang ahlul tajrid. Pundukan barangkali ahlu tajrid mengaji je spesial kena datang kiriman cuma menelpon bang gak kawitan assalamualaikum weh jar minta dak kawitan apa nak weh itu uang walai jar boy lawan kawitan kayak itu dinta tabu untung mudahan kawitan kita murah rezeki amin ya Allah dinta pian buntung maunya jadi orang tua, maunya kawin kam merasa atau nang kaya pak maongkosi anak sekolah. Sidin baju jualan tak guring-guring di hadapan jualan. Itu tak. Lalu pian di Martapura. Nggih orang berjalanan aja. Kamu rejani situ. Anak acil dibawa. Napa gawian naik odong-odong. Habis duit. Ya nang SPP belum tatahuri itu ya tata. Berapa bulan dia menunggak. Naik udung-udung tawaha.
Nah itu tuh beruntunglah, hati-hati beruntunglah. Anu duit kuitan tuh amanah beruntungnya. Amanah tuh kuitan memberi marah serata patah. Anu pinggang kuitan cadakan duit. Sekalinya ikam bawa kadengangaruan duit kuitan lah. Nah jangan. Nah itu beruntunglah. Jadi ulun ulang. Ar-Razzaq tadi maknanya ada 4. 1. Allahu khaliqul arzaq, Allah yang menciptakan rezeki. 2. Allahu khaliqul marzuqin, Allah yang menciptakan orang yang diberi rezeki. Yang ketiga Ar-Razzaq, Allahu wasilul arzaq, Allah lah yang menghalau, yang menyampaikan, mendatangkan rezeki. Yang keempat Allahu khaliqu asbabil arzaq, Allah lah menjadikan sabab-sabab pintu rezeki. Itulah yang disebut namanya Ar-Razzaq. Mudahan jangan jauh lawan Tuhan Ar-Razzaq. Amin ya Allah. Dan berkata ulama, Ar-Razzaq alladzi yasuqu bi kulli dabah qutaha fi ayyi makanin kanat fi zulumatil bahri wa fi jawfil ardi was-sakhri wa fil alamil ulya was-sufla. Artinya Dia Allah yang mendatangkan bagi segala makhluk akan rezekinya pada apa jua tempat ia berada, sekalipun di dalam gelapnya laut. Laut tuh kadep tak? Itu yang cocok kayak orang perenang tuh pakai apa tuh di dahinya tuh pakai sinter kah? Berarti di dalam laut nang paling dalam kadep pulang ada binatang di situ, makanlah buntung. Makan buntung makan kam. Makan. Padahal kadep tuh. Itu tak. Di dalam laut siapa tuh makhluk Tuhan? Ikan ngernya. Ikan iwak. Iwak makannya iwak. Nah, itu tak. Ada kegampangan. Atau tanah dan batu. Tanah lawan batu apa ya? Ulat lah di tanah tak. Ulat nah latik inya. Ada aja rezeki ulat tak. Itu larpa kan ngaranya tak di kemos tak. Nang berdua beda sanak itu nah. Bisa juga melihat kemos tak. Nya ada aja rezekinya, ada aja rezekinya larpa tak. Ulat tuh ada aja rezekinya itu tak. Jadi ketika Nabi Musa diperintahkan Tuhan ke Mesir membawai Fir'aun dengan kaumnya supaya berislam, supaya beriman kepada Allah, nggih, cuma disuruh meninggalkan bini karena kan maunya dibawa bahaya. Kan Fir'aun kan jahat. Itu tak. Fir'aun jahat. Jadi waktu itu ya Allah ya Rabbi, jan Nabi Musa munya ulun tinggalkan anak lawan bini ulun, makan apa anak bini ulun kayak apa inya? Nabi Musa batakon kan kalau mullah lah. Jadi ujar Tuhan, wahai Musa, pukul batu tuh pukul, lawan tongkat ikam tuh pukul. Lalu diilai oleh Musa, Tuhan kalau menyuruh pak dipukul batu tuh belah dua. Punya rahatan belah dua itu sekalinya di tengah-tengah batu tuh ada ulat rahatan makan. Rahatan makan, nah aja ulat maur-aur ini. Tuh bahasa ulun aja itu tuh. Ya Allah, di dalam batu ada ulat, cuma yang lucunya itu bujur di dalam batu makan kan pundukan. Ayo kita berkekuatan keyakinan lawan ulatnya makan ya Allah. Bahumak ada ulat, berdagang ada, melajari tawakal
Cuma kita tetap disuruh mencari asbab rezeki gitu ta. Jadi si ulat itu Allah jadiakan bapandir lawan Musa. Jadi ujar di dalam kitab tafsir, ini kisahnya di tafsir ulun terdapat. Ujar si ulat ma'anui Musa, subhanaman yarani sami ayasma'u wa yasma'u kalami. Maha suci Allah, subhanaman, mantu Allah, yarani, yang selalu melihat aku sekalipun di dalam batu, wa yasma'u kalami, dan Allah Ta'ala selalu mendengar kalamku, doaku, permintaanku, kan? Wa ya'rifu makani, dan Allah kenal lawan di mana aku begana sekalipun di dalam batu Tuhan tahu. Itu tak wa ya'rifu makani wa yadhkuruni wala yansani. Allah selalu ingat aku, Allah kada pernah melupakan aku. Karena munya lupa selesai, kada makan ulat di batu. Tuhan tuh maha paanjur rejeki. Itu tak. Mudahan tawakal kita sasar kuat lawan Tuhan. Amin ya Allah. Itu buntung itu. Iya, Nabi Musa tuh berangkat tuh, ya kah, tinggalkan anak, tinggalkan bini. Ini mirip lawan Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim manjur hajar dengan Ismail kecil ke Mekah, belum kota, belum di urang tuh, nang pandang tandus gitu tak, bangunan Ka'bah gitu, nggak ada lagi, gitu tak. Lalu ditinggalkan oleh Ibrahim, gitu tak, ditinggalkan oleh Ibrahim. Iring bini lawan anak nih, iring. Cuma merasa aja Ibrahim dia ada nang bapak pandir, laju aja gitu nah. Pian tinggalkan kami di sini, nang kadada banyu, nang kadada tumbuh-tumbuhan. Ranai Nabi Ibrahim, ranai Pak, tatap minta, kira-kira menahan hati hancur juga. Ayo, siapa kada sayang anak bini yuk. Ini tak, cuma sama itu anu sidian ranai itu. Jalan ulang, diiringi hajar ulang. Pian tinggalkan kami di sini, inggih ranai. Nah kali yang ketiga, Allah kah yang nyuruh pian? Nah sama itu, Allah kah yang nyuruh pian meninggalkan kami di sini berdua beranak? Ujar Nabi Ibrahim, inggih. Itu kan ada banyak cincong ada. Kalau bicara mah dulu ada, inggih langsung ya. Jadi ujar hajar munya Allah memerintahkan pian meninggalkan kami berdua di sini, Allah tak akan melihati kami kelaparan di sini. Kami yakin makan minum di sini. Wah, ada kegempangan ih. Nah, itu mirip sama kisah Nabi Musa. Inilah keyakinan orang bahari masalah rezeki. Ketika hati ini sudah lawan Tuhan, mereka tidak memikirkan rezeki karena yakin Allah pencipta rezeki, Allah yang menciptakan orang yang diberi rezeki, Allah yang menyampaikan rezeki kepada orang yang diberi, dan Allah juga yang menciptakan asbab-asbab rezeki. Ya, nang datang suku Jurhum tak? Suku Jurhum dari Yaman. Sebenarnya dari Yaman itu hendak ke Syam. Ya kan? Cuma singgah di Mekah. Di situ ada Zam-Zam. Sudah ada Zam-Zam kisahnya sudah. Ternyata banyu Zam-Zam itu istimewanya 3. 1 jadi minuman, 2 jadi makanan yang kayak susu, parut tuh kenyang. Yang ketiga jadi obat penyakit apa aja, minum banyu Zam-Zam hilang penyakit. Wah, ini kan usah kesam kita begana di sini aja.
hajar, izinkan kami mukim di sini, berdiam di sini. Uji hajar boleh dengan satu syarat, Zam-Zam itu milik kami, bukan milik bebuhan ikan. Siap. Nah, mulai ada kisah manusia di Makkah tak? Ganal Ismail yang kawin lawan soko Zurhum tak? Dinta lahirlah orang-orang Arab Hijaz, Arab Makkah. Inilah di dalam kitab. Alhasil yang menjadikan rezeki siapa? Allah. Yang menganjur rezeki Allah juga. Yang mengulahkan asbab rezeki Allah juga. Yang menciptakan kita yang diberi rezeki Allah juga. Apalagi Masya Allah. Napa pulang wapil alamil ulia wasupla, dan tertinggal malayunya pada alam ulia malaikat, alam supla manusia. Tuhan mendatangkan rezeki kan, Masya Allah. Ada burung gagak pulang. Burung gagak ini isi anak memecah telurnya tuh, ternyata ada satu telur yang lain pada yang lain, gagak yang lain. Nah pagerang ini bebulu sebuting gundul. Tahu gundul? Ibaratnya ayam itu bulunya tak cabutan. Jadi jer mama gagak kailan minta lo ta. Ujar mama gagat, nah anak siapa di sini? Padahal anak saurang juga. Hintalu hajanan saurang. Itu tak. Lalu ditinggalakannya burung lain diangkutnya, diinang ini ditinggalnya. Karena inya merasa ini lain anak inya. Tuhan tuh maha adil. Ketika inya kulit habang kadeda bulu, rupanya daging itu agak berbau, maka datang samut mahurung. Si samut mahurung nang burung gagak nang habang kada sing buluan tadi. Nah gagaknya memakan kanyang. Datang pulang samut nang tadudi. Juga samut maturi rezeki diri seorang. Nya kanibal kalau binatang tak. Nah, panjang umurnya tumbuh bulu. Mulai timbul hirang. Datang mamanya, anakku juga aja. Tahu kah itu kisahnya? Punya kisahnya makan ganal. Tuhan tuh bu untungnya sekalipun ditinggalkan mamanya, yang penting Allah jangan meninggalkan inya. Makan je hidup nih, nang ulat di dalam batu aja makan. Anak burung gagak nang habang kada bebulu tadi ditinggalkan mamanya lagi makan. Kita manusia nang berisi akal, ya kah? Takutan hidupnya kada makan leh. Kaya. Jangan takutan buntung, apalagi bulan Maulid rancak kisaruan. Punya ada undangan umum selesai. Apalagi hidup untungnya jadi manusia. Paham ya lu buntung? Nah, Allah tuh Ar-Razzaq bu untungnya. Tuhan memberi rezeki. Nah, kita lihat firman Allah Ta'ala, wa ma min dabatin fil ardi. Dabah itu makhluk yang bergerak. Berarti bergerak itu hidup kada? Hidup. Dabah tuh ada nang bergerak lawan parut ular, ada bergerak lawan betis 4 kambing, sapi, unta, ada nang bergerak lawan batis 2 manusia, ayam bisa jual ayam itik atau burung macam-macam. Punya apa nang melata fil ardi di bumi illa Allahi
kecuali atas Allah lah rezekinya. Allah menjaminnya Allah. Paham ya lah? Nah, dinta ita wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaaha. Allah mengetahui mustaqarraha itu tempat kediamannya, mustaqir istiqrar, wa mustaudaaha dan tempat penyimpanannya, ya kah? Tempat kediaman dan tempat tempat disimpannya. Ada yang mengarti mustaudaha itu kuburnya, di mana tempat dikuburkannya. Kullun fi kitabim mubin, seberataan itu sudah di kitabim mubin, yakni lauhil mahfuz. Nah, dinta alhasil sama ini aja, hidup sudah berapa tahun, apalagi nang tuha, ya kah? Umur sudah 40. Diingat-ingat pangsa lama 40, makan hajalah, makan haja, lalu sisa lagi 20 30 tahun, 60 70 itu kan 20 lawan 30 tahun aja sisa. Kada percayalah lawan makan. Hidup ini sudah banyak menjalani makan haja gitu nah. Nah, gitu. Jadi kita yakin bu untung Allah tuh mendatangkan rezeki itu, yakin. Oleh karena itu kan di dalam kitab, kita di dalam parut mama, Allah Ta'ala datangkan rezeki. Apa rezekinya? Min turukin wahidah, daripada satu lorong. Apa turukun wahidah? Tali pusat. Apa nang dimakannya? Darah. Cucuk orang selama hamil itu biasanya kada datang bulan. Karena di dalam kitab fikih, darah haid itu bagi 3 selama orang betianan. 1 jadi darah nipas kaina, 2 jadi makanan janin, 3 jadi banyu susu. Ternyata banyu susu itu datang daripada darah haid. Wah, ada kegampangan itu di dalam kitab fikih. Ulun tak baca tak? Ayo, berarti selama di dalam parut kakanakan tuh makan apa buntang? Darah. Cuma alhamdulillah liwat apa tadi? Tali pusat. Kada liwat muntung, kada buntung jadi darah kula. Lawan juga darah itu rasanya, kira-kira darah tuh masin kah, manis kah, atau hamber kah? Gimana tahu pada masin? Suah mengucap kah? Darah tuh insya Allah masin. Karena di awak kita ini Allah menciptakan, ya kah? Nggih, itu memang masin. Pian percaya kada percaya, paluh kita masin. Paluh kita nih masin. Banyu mata kita, coba nih dirasa nih masin kah kada kah? Darah kita masin. Jakanya kada masin bu, untungnya selesai buruk awaknya, nang kayak gedang pisang buruk. Mengapa Allah jadikan lautan itu masin? Supaya menjaga daratan, jangan buruk kayak gedang pisang. Mirip lawan iwak di wadi. Tahu juga iwak di wadi? Iwak tuh diuyahi di wadi ngarannya. Uyah tuh kan masin. Kada buruknya iwak. Coba kada diuyahi, buruk iwak, beulat inya. Dintuju batang tubuh kita. Tuhan tulah menjaga akan mata jangan pacul, menjaga awak jangan buruk, paluh masin, darah masin. Umpat betakon buntonglah, ini kira-kira buntonglah banyu kami itu apa rasanya? Aku tahu kada pernah merasanya. Kira-kira aja nah, kira-kira masin. Kira-kira masin. Wah, ada kegampangan. Cuma Tuhan ini luar biasa lah menjadikan liur kita. Nah, liur kita apa?
hamber jaka masin. Selesai sudah. Kada nyaman lagi manahu manimpe rasa wadi udah tak. Jadi di awak kita nih majma'al bahrain, tak kumpul dua lautan, lautan tawar lawan lautan masin. Cuma inya kada tak gabung inya asing-asing inya liur-liur, paluh-paluh, liur-liur, darah-darah. Kada gampang. Keluar pada parut mama. Ya kah? Ditatak oleh bidan tali pusat. Hain. Bidan memagat pintu rezeki orang. Berarti jahat lah. Ada bagus kada dipagat juga. Bebawaan lawan tambuni. Kalau kahilir kada cocok, kada buruk. Pamai lontong dipagat. No, dipagat. Allah lebih sayang pada bidan. Tuhan datangkan dua pintu rezeki. Napa yuk? Dua ponteng susu. Yang paling banyak pintu rezeki kayaknya kucing. Pian bisa lah melihat kucing tuh berapa susunya berapa? 5, punya 5 timpang. Lucu juga 5. Kayak apa 5? 4. Mas ikitnya pang 4. 6 saikit juga 6. Minta kayak ini aja maunya ada kucing batianan kita telantangakan ngena. Hitung kita. Ulun pernah menghitung, orang lain pernah menghitung. Kita supaya bepandir ini terbukti. Ternyata susu kucing itu jumlahnya 8. 4 di sebelah kanan, 4 di sebelah kiri. Alhamdulillah. Jadi seandainya anaknya 7, 6, inya kada berebut. Nah, guru jamu bajir jangan. Ingatakan susu kucing itu najis. Ingatakan susu kucing najis. Karena binatang yang kada boleh dimakan susunya najis. Guru susu beruang itu capnya itu tak? Itu cap. Tapi susu itu susu sapi, cuma capnya beruang, sponsornya naga. Itu sponsor yang paling aneh yaitu ialah sponsornya naga, capnya cap beruang, padahal susu sapi. Punya asli susu beruang kada boleh. Pahamela najisnya. Nah, dintu beuntungai, masya Allah. Dinta umpat betakon ulun lah. Kalau darah masin, kalau susu apa? Manis begula. Susu tuh lamak-lamak hamber-hamber. Sarah kuat. Ngojer. Sarah kuat. Behiri banget. Ikam beuntung ya Allah ya Rabbi, ikam kakanakan tuh 2 tahun menyusuk. Ya Allah, ada haula ini kada gegampangan sampai 2 tahun begigi inya. Pai maigot. Abahnya kawa ma Arya. Anak maigot. Jadi anak pacol pintel kuitan. Apa ada lawan 2 tahun juga sudah yang nang dikasai apa asam kamal buntungai supaya ampe dikasai penawar sampai supaya pahit. Ada nang mengasai cap minyak angin cap kapak gitu tuh. Kayak jangan nang anak kan mamanya aja berkipas 2 itu nah. Wah, ada gampangan. Alhasil mama kayak bidan memagat pintu. Tuhan lebih sayang pada mama. Tuhan datangkan 4 pintu rezeki. Ta'amani wasyarabani, 2 makanan, 2 minuman. Nah, 2 minuman apa? Maun. Ini maun. Yang kedua maiun. Nah, ini maiun. Banyu apa ini, Nek? Banyu teh kah? Apa? Banyu madu.
banyu madu supaya kuat. Ya ditata. Nah, kada kegampangan ini namanya maiun, benda cair. Kalau ini namanya, nah ini namanya syarabani, dua minuman. Berarti teh, kopi, susu itu maiun. Paham ya lah? Nah, itu kada kegampangan. Kemudian dua makanan hayawan wan nabat. Oleh karena itu kan protein itu ada dua, ada protein hewani, ada protein nabati. Ada yang tumbuh-tumbuhan. Nah, tumbuh-tumbuhan itu termasuk buah, termasuk baras. Kan baras itu tumbuh, buah tumbuh, sayur tumbuh. Paham? Itu nabati namanya. Kalau hayawan makanan juga, wah hayawan ini masya Allah, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Angkatan udara apa? Burung. Pernah merasani belibis lah. Belibis itu buntungnya campuran rasa itik lawan burung. Itu belibis. Dia tetap. Pian punya mamasan belibis itu punya tanggung membuat duit macam ngata tinggal kopiah. Nah itu larang harganya. Nah itu. Nah jadi angkatan laut, kenapa pulang? Iwak. Iwak bermacam-macam iwak. Kemudian angkatan darat. Angkatan darat banyak. Ayam, itik, kambing, sapi, hadangan, unta. Itu tak, wah ada kegampangan banyak banget babi lain. Itu lah itu lain rezeki karena kada halal. Setiap kada halal bukan rezeki. Nah alhasil sama itu buntunglah sekalinya datang malakul maut, kemudian sehat panjang umur. Berarti malakul maut ini mirip bidan lawan mama juga, memagat pintu rezeki. Tuhan tetap menyampaikan rezeki sekalipun sudah mati, mudahan dikubur kita diberi Tuhan rezeki. Ya kalah nih, jangan menyangka kalian orang-orang wali itu mati, tetapi ulang wali itu dikuburnya diberi rezeki. Seapa rezekinya? 8. Di dunia 4 dia paling kancang. Dikubur 8. Napa gerang? Asal kuburnya raudhah min riyadil jannah. Surga ada berapa surga pintunya? 8. Terbuka, masuk ke dalam kubur. Masya Allah, 8 pintu rezeki. Mudahan kubur kita sama itu insya Allah. Amin ya Allah, ya Allah. Adab. Maka sepantasnya bagi Abdur Razzaq merasakan segala rezeki, yakni rezeki zahir dengan rezeki batin. Apa rasa-rasanya? Garisi-garisi dari Allah Ta'ala. Bahasa Arabnya seperti ini. Abdur Razzaq la yanzur ar-rizqa illa minallahi ta'ala. Abdur Razzaq, orang yang jadi hamba Allah yang bangaran Ar-Razzaq. La yanzur, inya tidak memandang ar-rizqa akan rezeki, baik itu rezeki zahir, baik itu rezeki batin, illa memandang itu minallahi ta'ala, itu datang dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Cinta. Mudahan paham buntong lah. Ya ditata. Ya kita ini terkadang minum. Cuma kita kehilangan rasa di hati ketika minum lawan Tuhan. Kita terkadang makan. Terkadang kita berpakaian, memuruk sandal, memuruk baju. Cuma kita kada ingat rezeki itu datang dari mana, dari Tuhan. Mudahan kita ditolongi ingat setiap waktu. Salatul daim, zikir daim, ya kah? Kita tak.
Kan apa haji yang kita lihat kan nikmat Allah, yang kita lihat rahmatnya Allah. Ya Allah, belajar nang kaya di jurumiyah badal galat. Napa badal galat tadi jurumiyah raaitu Zaidan al-Farasa. Aku melihat akan jahit kuda. Aku melihat akan jahit kuda. Itu badal galat, badal tasalah. Berarti yang dilihat itu yang bujur siapa? Yang dilihatnya siapa? Kuda. Cuma tasambat Zaid. Mengapa tasambat Zaid? Berarti di hatinya ingat Zaid. Karena barangkali kuda itu kuda Zaid. Orang jatuh cinta tuh dintu untungnya. Orang jatuh cinta tuh dintu kam. Itu tak Ra'aitu Zaidan al-Farasa. Aku melihat akan Zaid kuda. Hanya harus sadar, tadi makam pana, ini makam baka pulang. Ini makam jam'in, hanya makam parkin. Dintekam tuh makam asik, makam mabuk, makam sakran. Ini makam sadar, makam ingat. Pada nang seorang lihat itu kada jahit siapa kuda. Barangkali kuda itu milik Zaid. Ini nang kita lihat ini seberataan nikmat dari mana? Dari Allah. Kehendak kita ketika melihat nikmat ingat kepada Mun'im. Ketika kita melihat rezeki aturnya ingat kepada Ar-Raziki, Ar-Razaki. Nang Allah nang khaliqur arzak, nang Allahu nang wasilul arzak, Allahu nang khaliqul marzukin, Allah nang khaliqu asbabil arzak. Aturannya ketika melihat rezeki ingat lawan ampun rezeki. Mudahan ditolongi setiap waktu ingat Allah. Karena setiap waktu kan kita diberi Tuhan rahmat dan nikmat. Mudahan kita jangan kehilangan rasa di sini nih, di hati kita Nah, ditutup untungnya. Jadi alhamdulillah tuh masya Allah. Sama ini aja hidup nih selalu bersyukur, selalu bersyukur. Nah, apalagi sekalipun meliwati asbab duniawiyah seperti bekerja. Nah, ini manusia bisa diingat nih rasa saurang nang manukan rezeki. Dinto unda kalau becari nih, unda kalau berdagang nih, untungnya berusaha itu sekadar ikhtiar. Ingat akan ikhtiar kita kadang memberi bekas tatap yang mendatangkan rezeki Allah. Paham? Tetap Allah yang mendatangkan rezeki. Ada yang liwat usaha, ada yang kada liwat usaha. Ada kalau kisah semalam orang nang dapat iwak, makan iwak, ada ulihi beunjun di siang dipanggang makan. Ada orang tuh beunjun kada, menyiang kada, dikatok orang rumah aja. Sekalinya guru ampun pian dibuka ngila bepanggang. Masak sudah. Beunjun kada, menyiang kada. Paham bentang? Nah, sama itu beruntungnya. Jadi sekali lagi, jadi rezeki itu sekalipun liwat usaha, nang beunjun tadi, tetap rezeki itu dari Allah. Atau diniyah, asbab diniyah, seperti doa dan ibadah. Ibadah itu termasuk sholat. Doa itu termasuk mengamalkan ya razak kena. Ya wahab semalam. Firman Allah Ta'ala, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha lanas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal akibatu lit taqwa. Dan perintahkan wahai kekasihku Muhammad akan keluarga engkau bisolati dengan sembahyang, wastabir 'alaiha, sabar engkau atas itu sembahyang, yakni menyuruh keluarga anak bini sembahyang. Lanas'aluka rizqa, tidaklah kami memberati akan engkau akan rezeki.
nahnu narzukuka, kami nang memberi rezeki engkau Muhammad teh, wal akibah li taqwa, akibat yang bagus bagi orang yang takwa. Mudahan kita takwa. Di antaranya sembahyang, apalagi sembahyang duha. Hendak sugih zahir, kuati sembahyang duha. Hendak sugih batin, kuati sembahyang tahajud. Guru juhur asar pan, itu digawe itu. Jangan kada digawe, kada cerdas sama sekali. Itu nang wajib itu yang tambahan, nawafil tambahan. Juhur asar maghrib isya subuh digawe. Nah, supaya hendak sugih zahir, jangan tinggalkan sholat duha. Munya hendak sugih batin, jangan tinggalkan sembahyang tahajud pundukan naik, biar 2 rakaat. Mudahan sugih hati, mudahan sugih ilmu, mudahan sugih ma'rifah, mudahan sabar syukuri dan tawakal. Rezeki itu bukan duit aja bang, kawas syukur gen, kawas sabar gen, ma'rifah tuh gen rezeki sudah. Paham? Nah, kita apalagi banyak berduit mungkin ya. Dita. Dan ia tiada bakhil, ia Abdur Razak, tiada bakhil, tiada pemalar dengan rezeki yang Allah beri kepadanya, seperti tiada bakhilnya hujan dan tanah, sama ada tiada ihsan kepadanya, nyaknya hujan, nyaknya tanah, atau ihsan kepadanya. Artinya baik kada baik, si hujan tetap mahu jani, si tanah tetap menumbuhakan tumbuhan. Kada pernah tanah itu jahat balas dan dendam. Mudahan kita kayak tanah, mudahan kita kayak hujan. Dangarakan ulun, mudahan kita ditaaluki Tuhan sugih, amin. Mudahan sugih ilmu, mudahan sugih harta, mudahan rahman ta'aluk ke kita, mudahan rahim ta'aluk ke kita. Rahman, Allah yang memberi nikmat zahir. Rahim, Allah yang memberi nikmat batin. Itu tak. Berarti rezeki itu ada 2. Ar-rizki kismani. Rezeki itu ada 2. Ada rizkun zahirun, ada rizkun batinun. Guru, mengapa rezeki itu jadi 2? Karena manusia itu murakab, karena manusia itu tarkib, karena manusia itu ada jasmani, ada rohani. Paham? Sebagaimana parut ini makan, dintu jua hati ini makan. Paham? Ya Allah, sebagaimana jasmani makan, dintu jua rohani makan. Mengapa Allah mendatangkan rezeki zahir? Hikmahnya, gayahnya, samarahnya, kuwatul jasadi, supaya jasad kita kuat. Nyaman sembahyang, nyaman tolak ke pengajian. Coba anak parut lapar, ya nanta undur di jembatan Tanjung Rima tuh ya tuh. Ayo tak undur, lintuhut lama. Ya nang rabah di muka orang berjual nang guringan tahu lawan tempe tuh ya. Tetap untung itu. Jadi mengapa Tuhan mendatangkan rezeki zahir, kuwatul jasadi, supaya kuat jasad. Mengapa Tuhan datangkan rezeki batin, kuwatur ruhi wa kuwatul qalbi, supaya roh kita, hati kita kuat lawan Allah. Itu hikmahnya. Kada kawa, kada Tuhan datangkan rezeki zahir li kuwatil jasad, rezeki batin li kuwatir qalbi. Sama itu. Mudahan paham insyaallah. Nah, dangarakan ulun pulang. Mudahan kita sugih kedua-duanya. Mudahan sugih harta, mudahan sugih ilmu. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi membangun jiwa itu lawan apa? Ini karangan W.R. Supratman, W.R. Supratman apa? Yang pengarang lagu Indonesia Raya itu apa? W.R.
Apa guru? Iya, sama itu guru seperman itu nah. Ada man-mannya itu nah gitu. Inte kamu untung eta alim juga sih dinto kayaknya lah. Maiti lagu tuh nah. Bangunlah jiwanya lawan apa? Membangun jiwa lawan ilmu bu untung ae. Mudahan Indonesia pintar-pintar. Yang kedua, bangunlah badannya. Lawan apa membangun badan? Lawan ekonomi, lawan duit, makan. Kita nih takutan Indonesia nih mudah Indonesia selamat berkat wali songo, berkat wali orang saleh. Ya kah? Mudahan Indonesia jangan dijajah orang asing. Amin. Ya kalau bentang kita khawatir jangan sampai dengarkan ulun orang Indonesia, orang negara iya juga. Wahai orang Indonesia, dengarkan ulun. Inggih. Jaga dua buting, jangan sampai Indonesia dimiskinkan. Yang kedua, jangan sampai Indonesia dibungulkan. Karena munya miskin lawan bungul selesai. Manusia nyaman diaduk, nyaman disaung. Paham? Ya nang jadi Belanda bahari. Ya kalau bontang. Mudahan Indonesia orangnya sugih-sugih dan orangnya pintar-pintar. Gitu betul. Karena punya sugih lawan pintar, ngalih orang menjajah. Yang ngalih itu kita dibungulakan orang, nah ngalih itu kita dimiskinkan orang. Ketika Indonesia miskin, banyak utang macam-macam, dan Indonesia kada sakulah umpama. Nah, kiamat kita Indonesia. Mudahan kada sampai terjadi, amin. Kita yakin berkat wali-wali, berkat habaib, berkat orang saleh, ya kah? Berkat juriat Nabi Muhammad, insya Allah Indonesia dijaga Tuhan. Jangan kada sekolah buntung aja. Lah, jangan kada begawi. Nang ahlu tajrid dengan ahlu kasbi. Kita menghendaki Indonesia cerdas-cerdas dan Indonesia sugih-sugih. Karena munya nang dua ini kita dikayah kita, kita beuntungai bermanfaat. Nah, apa manfaatnya? Dengarkan ulun. Abdur Razak lisanuhu mursidun muallimun. Abdur Razak yaduhu mumfikun wa mutasaddiqatun. Kan sugih tadi dua. Sugih tadi dua. Kalau ada sugih hati, bangunlah jiwanya. Yang kedua sugih apa tadi? Sugih badan, bangunlah badannya. Paham? Mudahan sugih ilmu, mudahan sugih harta. Punya orang Indonesia pintar-pintar dan kaya-kaya, ulun yakin orang asing kada kau menjajah Indonesia. Asal pintar, asal sugih. Nangalih itu bungul susah lah pulang. Paham buntang? Insya Allah paham. Nah, jadi bu untungnya sama ini. Munya kita sugi ilmu, munya kita sugi oi Abdur Razak nang pintangan batin. Muntungmu tuh jangan pemalar berbagi-bagi ilmu. Muntungmu tuh nah jangan pemalar berbagi-bagi ilmu. Abdur Razak nang Tuhan andaki pintangan duit pulang. Tadi ilmu kah? Duit pulang. Oi nang diisi tangan. Si tangan pono tuh jangan pamalar berbagi-bagi duit. Paham? Jadi kesimpulan ulun sama ini, Abdur Razak lisanuhu mursyidun muallimun. Abdur Razak panah yang kedua. Yaduhu, yadun tuh tangan. Yaduhu mumfiqatun, impak-impak. Mutasaddiqatun, sedekah. Mumfiqatun, mutasaddiqatun. Mudahan paham insyaallah. Jadi munya diisi ilmu, yuk gunakan lidah, yuk bagi-bagi ilmu, yuk. Munya diisi duit, yuk gunakan tangan, yuk bagi-bagi, yuk. Mudahan orang lain tajangkit alim, mudahan orang lain tajangkit berduit. Karena inya punya alim, inya berduit, karena pulang kakak orang lain kayak kita pulang
Jadi kita nih sugih lawan alim-alimnya seberataan Indonesia. Amin ya Allah. Nah dinta. Nah kemudian pulang sambungannya. Hasiatkah? Hasiatkah? Barang siapa mengata ya razak 10 kali. 10 kali ya nyaman je lah. Ya razak 10 kali. 20 hari. Nah ini talawasan. Pada pagi hari sebelum makan minum. Sebelum makan, sebelum minum. Nggih. Maka insya Allah diberi ia paham yang dalam dan sempurna. Ya orang beri pemahaman. Itu tuh ngalih itu ada pemahaman. Ya kan? Yuk pundukan. Siapa-siapa yang nuntut ilmu, mudahan sugih batin, sugih hati, baca ya razak ya razak ya razak ya razak ya razak ya razak 10 kali. Ya kah? Dalam 20 hari lampahannya, cuma dengan catatan jangan makan, jangan minum. Ya kalau nang kayak apa orang kehausan, nang kayak apa orang kelaparan, meminta punya parut kanyang, meminta jurang kanyang deh inya. Nah dia. Dan barang siapa berzikir ya razak 10 kali, nah 10 kali pulang. Sebelum sholat subuh pulang. Nah ini tahwal kayaknya nih nang lama landau nah. Pada tiap apa tak jihad rumahnya. Rumah tuh berapa buncu buntong? 4 buncu. Jadi situ 10, situ 10, situ 10, situ 10. Dimulai ia dengan jihad kanan. Ini langgar kita kanan di mana? Nah, sinilah. Nah, sini nah kanan nah. Kita nah sama ini aja siapa nang bisi toko di sini nah. Oh, nang berjualan, nang bisi warung, bisi toko. Atau paman pintol di ujung gerubaknya situ. Kan gerubaknya 4 buncu juga. Nah, jadi paman pintol aja mulai ujung apa? Berdiri paman pintul ya razak ya razak ya razak ya razak ya razak. Kena baalih pulang. Nah, jurang apa nih berdiri beamalan. Nah, dengan jihad kanan ya kah dari jihad kiblat. Ya ayolah kiblat kan situ. Berarti kanannya di sini nih, di sini nih. Nah, ayo kaum amalkan. Dan menghadap kiblat. Oh, membacanya menghadap kiblat betul nggak? Anu baik dibuncu situ, dibuncu situ, dibuncu situ menghadap kiblat. Pada tiap-tiap jihad itu, jika mungkin insya Allah, ya kah? Pada tiap-tiap jihad itu, jika mungkin insya Allah luas rezekinya. Ini barangkali duit pulang nih. Kalau tadi apa? Ilmu. Kalau di atas tadi ilmu. Kalau yang di bawah ini duit. Mudahan sugih kedua-duanya. Yuk yang berjualan yuk. Yuk nang paman pintol yuk. Yuk nang diisi kikiusan yuk. Ingatakan menghadap kiblat yang mana sebelah kanan toko pian. Ya kah? Sebelah mana kanan? Berarti punya menghadap matahari pajah ampah tak ke belakang tak? Bedahulu kada kamu kata. Yang penting kanan bedahulu. Kanan menghadap kiblat, ibaratnya langgar kita nih yang sini nah. Sini nah baca sini. Ya Allah bentang, ka mana guru? Situ tak? Ka situ tak? Ka situ. Atau ini kan ada perintah lo kan tidak? Atau kayak lam jalalah. Paham? Berarti punya lam jalalah sama ini buntungnya. Di sini membaca ya razak 10 kali, buka ke situ. Itu anu ya razak 10 buka ke situ. Ya razak hanya buka ke sini. Mirip apa? Mirip lam jalalah. Orang bari kan najak tihang sama itu lah. Nah atau membaca menajak tihang 4 buncu tuh.
Sebut kayaknya dulu, jangan menyalawat dulu. Aku membaca ya rajak 10 kali. Biasanya kan dasar nang di ujung kanan lor jam ujung kanan kita di Martapura nih nah ulun berapa kali menemui orang menajak rumah tihang ya kalau anu dulu lam jalalah 4 dulu, jadi kanan di sini, hanyar di situ, hanyar di situ, hanyar di sini, mirip lam jalalah. Imbah itu beberangai lagi nang di tengah-tengah tihangnya. Mudahan paham insyaallah. Mudahan sugi zahir batin. Amin. Nah kemudian berakhlak dengan nama Tuhan kita Al-Fattah. Al-Fattah. Mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, umroh haji. Mudahan anak cucu kita saleh salehah. Yang paling penting mudahan mati kita husnul khatimah. Jangan ada hutang lawan Allah, jangan ada hutang lawan hambanya Allah.